Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama, saya dari 12 4. Di sini saya ingin menjelaskan pemilu 2014 dan dengan pemilu 2019. Oke, langsung saja kita langsung melihat videonya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kami memulai dialog, kami akan membacakan grafis perolehan suara Pilpres 2014. Dan pemirsa, Joko Widodo Yusuf Kala terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden setelah berhasil meraih 53,15% suara dalam Pilpres 2014. Sementara perolehan suara sebesar ini mengungguli pasangan Prabowo Hatta yang hanya meraih 46,85% suara. Dan berdasarkan rekapitulasi perolehan suara nasional yang ditetapkan oleh KPU pada 22 Juli 2014, perolehan suara Joko Widodo Yusuf Kala mencapai 70.997.833 suara. Sementara dari pasangan Prabowo Hatta hanya meraih suara 62,576.444 juta suara. Dan dari hasil rekapitulasi suara yang sudah berlangsung itu akhirnya membuat pasangan Prabowo Hatta tidak terima dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun pemirsa, dalam putusan yang dibacakan pada 21 Agustus 2014, akhirnya MK memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh kubu Prabowo Hatta. Dan demikian pemirsa grafis dari perolehan suara Pilpres 2014. Selanjutnya akan kami langsung kepada rekan saya Christian Ronaldo yang akan memulai dialog pada pagi ini. Silakan Christian. Ya, kita kembali ke berita pemilu. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019. Mereka memperoleh 85 juta lebih suara sah. Berikut pengumuman hasil Pilpres yang disampaikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting dalam rapat pleno KPU di gedung KPU Selasa dini hari tadi. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362 atau 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional. Ketiga, jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Saudara Haji Prabowo Subianto, Haji Sandiaga Salahuddin Uno, sebanyak 68.650.239 atau 68.650.239 atau 44,50% dari total suara sah nasional. Oke, yang pertama, Pileg dan Pilpres digelar secara serentak. Perbedaan mendasar dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini keserentakan. Pada tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Saat itu, Pileg digelar lebih dahulu pada tanggal 9 April 2014. Sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelah atau pada 9 Juli 2014. Pada pemilu tahun 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019. Pada pemilu serentak 2019, para pemilu harus membawa 5 surat sekaligus ke bilik suara untuk dicoblos. 5 surat itu buat memilih DPRD tingkat kabupaten kota, yang kedua DPRD tingkat provinsi, yang ketiga anggota DPR, yang keempat anggota DPD, dan yang kelima calon presiden dan wakil presiden. Terus presidential threshold atau ambang batas partai politik yang boleh mengusung calon presiden dan wakil presiden.
pada Pilpres 2019. Berbeda dengan Pilpres 2014, ambang batas yang berlaku pada Pilpres 2014 menggunakan hasil pileg 3 bulan sebelumnya. Parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres-cawapres ditetapkan apabila memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Yang ketiga, jumlah parpol bertambah. Jumlah partai politik atau parpol yang berlaga di pemilu 2019 dibandingkan pemilu 2014 juga berbeda. Pada pemilu 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Sebanyak 12 parpol nasional yaitu Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI. Nah, adapun 3 parpol lokal Aceh yaitu Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Sedangkan pada pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional ditambah 4 partai politik lokal di Aceh. Jadi di 2019 ini partai lebih banyak. Tambahan 4 parpol di tingkat nasional itu merupakan parpol baru yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia atau bisa disebut juga PSI, dan Partai Perindo. Sementara itu parpol lokal Aceh yang bertahan ikut pemilu 2019 hanya Partai Aceh. Sedangkan 3 lainnya baru yaitu Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nagore Aceh. Yang keempat, waktu kampanye. Satu lagi, perbedaan pada Pilpres 2019 adalah rentang waktu kampanye yang lebih panjang daripada Pilpres 2014, yaitu nyaris selama 7 bulan. Sementara pada Pilpres 2014 hanya 1 bulan. Waktu kampanye Pilpres 2014 adalah 30 hari, terhitung sejak 1 Juni sampai 1 Juli 2014. Sedangkan pada Pilpres 2019, waktu kampanye berlangsung mulai 23 September 2018 hingga pada 13 April 2019. Oke, kelebihan di Pilpres tahun 2014. Yang pertama, lebih adil. Kesempatan aspirasi rakyat untuk disebarkan lebih besar sesuai kemauan rakyat. Yang kedua, sistem ini representatif karena jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperlukan dan pemilihan umum. Yang ketiga, lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesengajaan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa suara yang hilang. Kekurangannya, yang pertama, minimnya kualitas dan kinerja penyelenggara pemilu. Yang kedua, kurangnya orang untuk pelaksanaan pemilu sehingga mengakibatkan pengumpulan data untuk survei yang lama. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang batasan legal dan ilegal dari para caleg sehingga mudah diintervensi. Kelebihan Pilpres di tahun 2019. Yang pertama, lebih adil. Kesempatan aspirasi rakyat untuk disebarkan lebih besar sesuai kemauan rakyat. Yang kedua, warga bebas memilih menggunakan asas luber jurdil. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Hak demokrasi rakyat terpenuhi. Yang keempat, wujud dari pesta demokrasi. Kekurangannya, yang pertama, lebih banyak mengeluarkan biaya, daya jangkau lebih sulit, rentan penyogokan. Yang kedua, kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain. Yang ketiga, sistem ini memperoleh fragmentasi partai. Yang keempat, sistem ini memberikan kedudukan yang kuat kepada pimpinan partai karena pimpinan partai menentukan daftar calon melalui sistem daftar. Yang kelima, wakil terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.